sosial kemasyarakatan, lalu tergiur, dananya semakin banyak. Bangun futsal. Nggak lapangan futsal. Kekuatan. Lebih ke apa? Lebih ke ini. Kuliner ya. Jadi tonggak, Mas. Lebih ke tonggak. Jadi Kuliner. mungkin, kok bisa sampai kuliner? mungkin kesukaannya Bimo apa. Waktu itu kan mungkin makan tahu isi mungkin. Tonggak. Ya. Energi Bima maksudnya. Gitu ya. Soalnya Yo, kembali lagi bersama MK Surabaya. Salam Mamble dari Mamble Indonesia. Ya, sudah lama kita belum nggak pernah syuting jagoan bareng ya. ya lama nggak syuting. Karena semua sudah kita jagongi semua. Ya. Nggak ada lagi, teman kita nggak ada lagi, habis. Nah, dan kebetulan ini Tahu-tahu teh botol sosok telepon. Ada agennya teh botol telepon. Mas tolong, kami penjualan agak turun. Ya, pas juga lebaran ya, mau pas lebaran. mau lebaran. Tolong bikin konten, Mas. Iya. Menyertakan produk. Nah, pas kita jalan-jalan ke Sebenarnya kita nolak. Oh, nolak terus. Kan nggak cocok harganya kan. Oh. Kemurahan, Pak. Kemurahan. Terus ya wis akhirnya nego, oke. Ya wis produknya taruh di sini ya iki Iya. akhirnya. Akhirnya tadi ini. Ngori. Ya, untuk endorse selanjutnya yang sungguhan boleh ya. Boleh teh yang lain. Teh itu ya silakan boleh endorse untuk teman-teman UMKM boleh yang punya teh juga Ya, bisa taruh merek-merek. di sini. Jadi kita hasilnya cuma endorse teh sebenarnya. Teh. Khusus teh. Daun teh yang lain. Kebun Nah, teh juga. Pak Ji punya kebun teh di iya. endorse di sini. Nah, hari ini karena endorse-nya spesial dari Teh Botol Sosro, Bintang kita tamunya spesial. kepala pabrik Teh Botol Sosro kan. Dari luar kota ini. Dari luar kota, Spesial ya. karena luar kota. Ya, kita kedatangan aktivis dari Madiun ya. Jauh-jauh dari Madiun datang ke Surabaya untuk endorse teh. Ya. Nah, mungkin diperkenalkan dulu nih. Ya. Siapa, dari mana, lalu Nama, paroki, aktivitas. ya aktivitasnya gimana? Siapa sih? Siapa dulu? Monggo sama aja. Oke, baik. Selamat siang. Perkenalkan, Mas. Nama saya Hilarius Pramanda Ivendio. Panggilan akrab Prama. Oke, saat ini aktivitas banyak di Madiun setelah lulus dari Universitas Katolik Daya Mandala Surabaya. Oh. Fakultas Ilmu Komunikasi, Mas. Nah, itu. Terus Familiar dengan yang gini-gini ya. ya, sedikit lah, Mas. Iya, sedikit banyak lah. Lebih banyaknya sih daripada sedikitnya. Oke, jadi Kerja? belum kerja. Ini proses mau bekerja, enggak tahu ini apa nanti. Kita Teh Botol Sosro. Teh Botol Sosro ini sebagai awal mula lah nanti ya. Oke, terus aktivitas ya kami ada di relawan gitu, relawan. Di organisasi yang mau diceritakan ini ya. Ya, betul. Terus paroki dari Santo Cornelius Madiun. Ngeri. Itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Oke, halo, selamat siang, pagi, sore, nanti tergantung uploadnya kapan. Perkenalkan, nama saya Andreas Happy Fatur. Ya mungkin agak aneh namanya ada happy-nya ya. Orang tua saya memang Selalu happy. relasinya luas soal bahasa itu. iya. Jadi Yang nama aneh saya- itu fakturnya itu. iya, Bukan happy-nya. dari Inggris lalu ke Jawa Oh langsung. iya, faktur belanja kan. Ya kalau Panggilannya? nama- panggilan akrabnya Happy. Emang Happy, bisa Andreas juga, dan juga nama jeleknya Doyok.
Oh ya, sesuai. Nama akrab lah kalau di teman-teman. Lalu untuk asal sekolah saya ada di SMAK Santo Bonaventura Madiun. Sebentar lagi lulus, semoga Tahun ini lulus. tahun ini bulan depan itu sudah mulai lulus. Lalu kesibukan di rumah sekarang gabut menunggu pengumuman kelulusan. Ya. Makanya Sudah. gabut, makanya Anda bergabung dengan Iya. Teh botol. Ya, saya belajar jadi sales teh botol. ya, Seperti itu. Lalu untuk paroki saya berasal dari Paroki Santo Yosef Ngawi. Duh. Oh, parokinya Ngawi, Ngawi. SMA-nya di Madiun. Iya. Berarti Saya- sekolah. Setiap sekolah saya PP, tapi rumah saya nggak di Ngawi. Rumah saya di Madiun. Saya Oh. bukan gerejanya bukan di parokinya tapi di stasi. Oh, perbatasan. Aslinya saya masih masuk di paroki Santo Cornelius, tapi Oh. Wih. maaf teh botol, tapi karena kejauhan jadi masuknya ke stasi. Stasi saja. salah satu stasi di Ngawi ya. Iya. Oke, Mas Happy sama Mas Prama. Ini diundang spesial karena ada aktivitas yang spesial juga. Betul, betul. Aktivitas yang mereka rintis sendiri berkaitan dengan aktivitas kemanusiaan. Keren ya. Tapi sebelumnya ini kan mereka berdua dari Madiun, ini kita bahas outfitnya dulu. Oke. Memang ini kayaknya memang outfit nasional Madiun. Iya, kayaknya ini yang paling keren di Madiun ya sing ngene iki modele ya. Modele podo ya ijo mek biru. Terus jerone ono kaos daleme podo. Makanya spray gak ono sing kotak-kotak mungkin yang ngono. Ya, ini mereka berdua punya komunitas atau organisasi kemanusiaan. Dulu kita tahunya dulu peduli bencana Covid. Ya karena mungkin waktu itu juga yang booming Covid gitu ya. Pendiriannya tadi ngobrol-ngobrol sebelum syuting, pendiriannya pas Covid itu 2020. Bisa cerita dulu singkat latar belakang berdirinya PCB, PBC. PCB, bukan. Itu PCB board lah. Iya. PBC dulu namanya Peduli Bencana Covid. Boleh diceritakan singkat apa itu PBC? Mas Prama silakan. Nanti Ini disambung maju. Mas Oh, Happy. iya. Maju atau duduk seperti ini? Nanti ada gitu mic-nya datang sendiri. Nah, apa biasa aja. Ya, jadi awal mula itu namanya adalah Peduli Bencana 19 Madiun. Jadi ini berdasarkan dan tercipta karena hasil refleksi saya sih sebenarnya waktu itu tahun 2020, di mana karena pandemi itu datang, kemudian seluruh aktivitas berasal dari rumah, yang mana waktu itu saya masih semester 4 gitu. Akhirnya harus pulang ke rumah gitu. Dengan meninggalkan segala aktivitas, rutinitas di kampus, di organisasi kampus gitu. Terus ketika di rumah kan gabut, hanya makan, tidur, sudah. Terus kuliah online, sudah. Nah, lalu ini sebagai anak muda kira-kira apa nih yang bisa kita katakanlah sumbangkan gitu, atau kita bisa berbuat apa nih untuk sesama. Nah, itu hanya ada di pikiran-pikiran aja sih. Belum sampai pada eksekusinya. Setelah saya merefleksikan, merenungkan, mohon rahmat dari Tuhan gitu ya. Mohon rahmat dari Tuhan, terus akhirnya muncul idenya kamu harus mengumpulkan anak muda, nggak usah banyak-banyak, berasal dari teman-temanmu sekelilingmu itu, ajaklah untuk membuat sebuah gerakan. Gerakan itu nggak usah soal gerakan-gerakan yang gede-gede gitu, yang terkenal, enggak, tapi berasal dari gerakan yang ada di sekitar kita, yaitu membantu. Pada waktu itu di aksi pertama, nanti bisa disambung oleh Doyo. Aksi pertama itu ya tentu mengumpulkan donasi gitu ya, mengumpulkan donasi. Kemudian dari donasi yang terkumpul kami mengepek gitu ya menjadi sebuah sembako. Nah, kemudian kami bagikan ke saudara-saudara kami. Tetapi tidak asal membagi gitu Mas, tidak asal membagi. Didata dulu. Data, jadi ada tim kami yang bagian mendata, kemudian masuk ke Pak RT, menanyakan siapa-siapa yang belum mendapatkan bantuan. Nah, itu yang kita sasar. Awalnya bergeraknya di lingkup gereja atau langsung umum? Langsung umum kalau dulu itu kita. Kita langsung di daerah kota Madiunnya dulu. Donaturnya juga umum? Donaturnya umum.
Jadi kita bikin poster lalu kita share di media sosial, sudah tertera nomor rekeningnya gitu. Keren. Jadi gini Mas, dulu itu Keren, kami keren. pintu masuknya enggak dari gereja malahan. Jadi kami memang secara umum ya sudah. Langsung Langsung warga umum. Madiun. Langsung warga Kota kota Madiun. Madiun. Kota Madiun itu ada 3 kecamatan Mas, Manguharjo, Kok didik? Kartoharjo, Taman. Nah itu, jadi langsung umum. Jadi ya sudah, kami memang Dan waktu itu belum ada di Madiun gerakan kayak gitu. Pelopor berarti. Setahu kami tidak ada Mas. Jadi kami ya Kemana mengenali. TNI dan Polri Madiun? Tidak melakukan apa? Mungkin ada, tapi Mungkin mungkin ada. buat masyarakat yang ada di pinggir itu nggak bisa terlihat. Terjemah. Jadi kita kan kalau anak-anak muda kan bisa lebih satset, bisa Set-set, lebih nelusuk bus-bus, gitu. iya. Langsung bikin poster, ditempel, disebar di sosmed, Iya. cantumkan nomor rekening, donasi datang. Donasi datang. Itu begitu Mas. Tapi awal. dalam jangka waktu 1 bulan itu kita buka donasi. Setelah sosialisasi, Ya, baru waktu itu penggerak intinya berapa orang? Kami ada berapa? 5 ya? 5 Ada 5 orang yang sebagai penggerak intinya. Itu OMK semua atau campur? Enggak Mas, kami campur. Jadi ya tidak langsung serta-merta ini organisasi dari gereja. Enggak, ini adalah organisasi umum, siapa saja bisa bergabung gitu. Pada waktu itu gitu sih. Kenapa kok Anda yakin bahwa donasi itu akan datang? Karena kan bener-bener tiba-tiba muncul gitu aja lah. Lalu kok Anda yakin bahwa orang akan percaya oke, ini gerakan yang pasti membantu orang, tidak disalahgunakan. Ada nggak ketakutan itu dulu lah? Ketakutan itu pasti ada ya Mas. Ketakutan itu pasti ada. Tetapi begini prinsipnya. Kita menyamakan bahwa gerakan ini gerakan yang halal gitu ya. Ya. Kita menyamakan persepsi itu dulu. Ketika gerakan ini halal, kemudian gerakan ini sifatnya adalah positif Untuk kemanusiaan. untuk kemanusiaan, kuncinya itu kami percaya. Yakin pasti didukung. Siapapun Setelah 1 itu. bulan beneran banyak yang nyumbang. puji Tuhan banyak. Nggak ada yang ngecek dari pihak berwenang berwajib ini kelompok opo. Betul. Nah, itu kita tidak pernah dicek. Sampai hari ini tidak pernah dicek, tetapi begini Mas, kami ada semacam setelah kami gerakan gitu, kami ada laporan pertanggungjawaban, pertanggungjawabannya. ya. Pasti ada Mas seperti itu. Kami buat di situ. Hmm. Sebagai nanti kalau misalnya ada yang bertanya kemudian menanyakan kemana nih larinya Uang uang, donasi. sudah ada buktinya. Ya Anda habis ini pasti tanya ini. Nah ini Habis muncul nih Mas. Kita sudah Oh, siap. sudah jalan siap. dua tahun. Iya, Sudah iya. jalan 2 Sudah tahun. siap. Ya. Jadi Itu. ada orang nyumbang terus dirupakan menjadi sembako, Ya, di packing, awal mula itu. didata penerimanya orang-orang yang membutuhkan, dikirim langsung Kirimkan masuk ke rumahnya langsung. Ya. door to door. Nah waktu itu berapa? Yang setelah 1 bulan cari donasi itu berapa paket yang Salurkan. disalurkan? Kira-kira? Untuk paketnya kita ada sekitar 100 lebih ya. Awal itu ya 100 Awal, paket. aksi ya? pertama Mas itu. Jadi Aksi pertama. 100 paket ya. 100 paket aksi pertama itu kita buat dalam 3 hari. Langsung ke rumahnya berarti ya? Langsung ke rumahnya. Keren. 3 hari kan di Kota Madiun kecamatannya ada 3. Hari pertama cuili kecamatan. mau. Iya. Kecil emang kecil. Jauh wile. Wede, Tapi ya. kalau dirasakan aduh kesel banget gitu kita Enggak. Belum merasakan. Belum, soalnya ini panas banget. Oh, Lalu oh masih 3 hari penuh perjuangan Iya, maksudnya. penuh perjuangan sekali. Lalu kita setelah 3 hari itu di minggu pertama. Di minggu selanjutnya kita masih ada dananya masih ada, lalu kita alihkan ke bagi nasi Bungkus. ke mungkin pekerja-pekerja yang ada di pinggir jalan, pemulung seperti itu. Karena daripada ya masih uangnya sisa, kita nggak buat langsung ke foya-foya, tapi Ya, ya udahlah ini kita buat aksi lagi aja gitu. Itu aksi kedua nasi bungkus. Iya aksi Enggak kedua ada yang enggak ada yang curiga atau mempertanyakan nasi bungkus. nasinya basi gitu. Heeh. Nggak ada puji Tuhan. Karena ada pengalaman itu. Dicurigai nasi bungkus tapi di Masa? minus 1 chemistry. Aku selalu soalnya. Lupa. Jadi aksi pertama bagi sembako 100 100 sampai Orang. 150 lah. 150 kakak berarti ya. Ya. Apa Rumah wae itu. sini iku? Itu isinya ada beras, gula, minyak, kecap, Teh, teh. kopi, Tentunya tehnya ini. Wah. teh botol jangan lupa. Lalu Power bank.
Enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada. Belum Perlu dipikirkan. Terus ya mungkin itulah isinya. Itu datanya berdasarkan apa? Orang-orang yang terdampak COVID ya? Iya, kita melihat dari sisi ekonomi sih kita. Pak RT yang dihubungi Pak RT ya? Iya, Pak. Sasaran pertama Pak RT Mas, karena kan yang paling tahu warganya. Iya, kan. iya. Nah, Dan juga sedikit mungkin. Kan cepet sedikit. Wah, Pak RT-nya kan cuma benar. sedikit berarti. Iya. Pak RT-nya hafal soalnya, oh ini masyarakat saya membutuhkan, itu hafal semua. Terutama sing korban PHK ngono-ngono kan. Nah, iya, betul. Ya orang yang sendiri di kos gitu, harusnya kerja tapi dia malah gabut. Ngapa-ngapain akhirnya kita kasihlah bantuan seperti itu. Boleh tahu enggak ini rodok? Enggak tahu ini rodok rahasia enggak? Donasi pertama berapa sampai berapa? Berapa? donasi pertama itu terkumpul 3.250.000 waktu itu. 3.250.000 dalam jangka waktu satu bulan. Oh, 1 bulan. Satu bulan Mas, 1 bulan itu. Itu bagi kami ya cepat dan cukup gede juga. Nah, Iya. Penanggung jawabnya langsung Mas Prama. langsung saya penanggung jawabnya. Langsung dalam bentuk 100 sembako dibagi-bagi gitu. Iya. Enggak ada yang salah sasaran. Sejauh kami Ternyata ketika kamu kirim ke donaturnya itu. Loh, saya yang nyumbang ini. Enggak ada ya. Semua Nggak ada. tepat sasaran ya. tepat sasaran Mas, tepat sasaran. Karena lagi-lagi kan karena kami koordinasi dulu Data ya Mas. itu ya. Karena itu kalau enggak koordinasi ya barangkali itu yang nyumbang kemudian kami kembalikan juga bisa. Maka pentingnya koordinasi di situlah Mas. Aksi pertama sembako, aksi kedua nasi bungkus Nasi pinggir bungkus. jalan. Iya. Ya, sasarannya tukang beca, tukang parkir, tukang sapu jalanan gitu. Oh, bukan stay lalu orangnya datang gitu bukan. Oh, Bukan. enggak. Yang Teman-teman Kita yang yang keliling. keliling. Kita yang keliling. Iya. Keren. Itu berarti di masa pandemi awal berarti ya. Pandemi awal, pandemi betul. awal. Oke. Lalu habis gitu pandemi awal terus kan turun tuh pasti toh. Ya. Turun terus kegiatannya apa nih? Itu kita kan total sudah ada 5 aksi. Oke. Tadi sudah bahas aksi 1, aksi 2, aksi Aksi ketiga kita Sembako lagi. bagi sembako lagi. Tapi Sembako bukan lagi. di Kota Madiun saja. Kita langsung ke kabupaten. Sasarannya Sasarannya melintas di kabupaten. Mas. Karena kota sudah, kemudian kita lanjutkan di kabupaten gitu. Oke. Ya, Berapa paket sembako? itu kita lebih sedikit itu. Oh. Lebih Soalnya sedikit. donasi kalau nggak salah itu hanya 2 juta. 2 juta. Ya, nggak hanya sih, itu juga banyak sih Iya, 2 juta itu. Iya. Nah itu diantar satu-satu itu. Diantar satu-satu lagi. Metodenya sama sih. Metodenya sama. Metodenya sama. Itu pegunungan atau hutan? Ya Enggak. kota lah. Oh kota. Oh, kabupaten pegunungan, Bos. Ada pegunungannya. Oh. Daerah Kare. Oh iya, betul. Yang Yo jebol. kare iku lho. Oh Kare iya, yang iya. itu Mas, Kare yang gule iku lho. Iya. Berarti itu kamu nganter pakai jalan gitu ya? Naik Pakai motor, gunung. pakai Oh motor. iya. Iki iya. mbok bayangno duwe so banget Tak ya, kira bisa. iya. Jadi nggawa sembako akhirnya luwe mang. sembakone dhewe. Orang sing numpak jaran barang. Jalan kepang. Aksi ketiga sembako. Sembako Aksi keempat lagi. apa? Keempat kita bagi takjil itu. Loh, oh sudah Ramadan itu. Sudah Sudah. masuk Ramadan, lalu kita jualan es. Lalu dalam jangka waktu 3 minggu itu kita modalnya 200.000, kita dapat untung 1 juta. Langsung kita alokasikan ke bagi takjil. Soalnya kan momennya sedang puasa itu. Tahun lalu ya itu. Tahun lalu. Oh, 2021. Sudah masuk Iya. 2021. Oke. Nah, memang Mas, pada waktu itu ketika pandemi mulai agak turun, nah semangat kami juga pernah nih. Kalau kita ngomong semangat teman-teman juga pernah turun nih. Ketika teman-teman sudah mulai turun, ya sudah, akhirnya sempat vakum, tidak ngapa-ngapain. Nah, karena saya melihat bahwa eman-eman nih, rugi nih kalau teman-teman sudah awal semangatnya seperti itu, kemudian di tengah ketika pandemi sudah mulai landai, juga tidak ada aksi apa-apa. Nah, ketika itu saya membuat gebrakan lagi itu, Yuk kita ingat awal bahwa anak-anak muda ini bukan untuk yang biasa-biasa saja, tetapi berbuat sesuatu nih untuk masyarakat, untuk sesama kita. Nah, kemudian terus muncul lagi aksi keempat itu tadi. Keempat yang takjil, Ya, yang kelima takjil. apa? Nah, yang kelima itu kebetulan ada ini ya, bencana banjir di Malang Tahun kemarin. tahun kemarin bulan November itu. Nah, kami membuat sebuah gebrakan lagi bahwa
yuk kita harus aksi kemanusiaan tidak hanya di dalam kota tetapi mencoba nih sembari belajar juga. Sembari belajar untuk melatih kepribadian teman-teman. Kira-kira sudah siap belum? Nah, ya memang namanya belajar kan pasti banyak salah gitu ya Mas ya. Kami mencoba koordinasi dengan teman-teman BNPB. Bisa diceritakan. Waktu itu kita mau ke Malangnya itu maksudnya adalah kita langsung nyumbang dalam bentuk dana, lalu katanya mau dialokasikan dalam infrastruktur. Oh ya. Jadi kan banyak bangunan-bangunan yang rusak. Pemulihan infrastruktur. Ya. Infrastruktur. Tapi kan itu memang kita konsepnya adalah mendadak itu. Jadi kita lagi ngumpul, lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba muncul, wah bantu enak nih kayak gitu. Akhirnya ya udah dalam jangka waktu berapa itu hanya 4 hari langsung kita open donasi lagi. Open donasi buat bencana banjir di Malang. Saya sudah calling-callingan sama BNPB. Lalu seiring berjalannya waktu karena kan open donasi kita juga butuh tenggatnya. Open donasinya itu kita ada waktu 2 minggu. Nah, terus saya di-calling sama BNPB. Ini untuk donasinya sudah full. Kita bukan butuh dana tapi kita butuhnya adalah tenaga. Nah, kalau dari tenaga sendiri memang kita ini bukan full di organisasi saja, kita juga punya kesibukan lain. Jadi waduh gimana nih, dan akhirnya kerjasama sama PK Malang, Pemuda Katolik Malang, lalu ada jalannya lah ini, ada desa yang terkena bencana banjir, mereka anak-anaknya sepertinya masih agak trauma gitu, jadi kita nanti ke sana untuk melakukan trauma healing. Lalu kita juga mereka menghubungi psikolog, pakar-pakarnya itu kita rapat, akhirnya kita langsung terselenggara itu kerjasama bukan hanya dari tim PBBJ saja, tetapi juga dari tim Pemuda Katolik Malang. Sama beberapa konselor gitu ya. Iya. Orang-orang yang memberi itu ya materi trauma healing itu ya. Iya. Itu yang calling dari BNPB siapa namanya? BNPBD berarti ya. Iya. Siapa namanya itu? Lupa saya. Oh iya wes. Kenapa Mas? Enggak ada. Pengen tahu ya. Badan Nasional apa? Penanganan Bencana Daerah. Ngeri. Ya, waktu itu memang karena dari BNPB itu ya agak nggak jelas gitu ya. Intinya mereka mau duitnya gitu, tetapi ya sudah mereka menganalogikan, Mas percaya saja uang itu sampai ke kami. Tapi kan kami nggak sepenuhnya percaya gitu ya Mas, melepaskan donasi. Kebetulan donasi itu yang terkumpul ada sekitar 2 juta. 2 juta lebih ya, kurang lebih sudah ada di kami. Tapi kan kami tidak mudah percaya begitu aja ya Mas, walaupun instansi gede gitu. Berarti Anda enggak percaya Jokowi juga berarti. Iki mari ngene iki. Mari ngene teman iki. Tolong dikat. Apa? Ya, itu. Jadi maksud kami adalah ya kami harus datang ke lapangan gitu. Okay. Kami harus datang ke lapangan melihat betul bagaimana situasi yang sebenarnya. Akhirnya wah nggak bisa nih. Akhirnya saya menghubungi teman-teman yang ada di PK Malang, Mas tolong dibantu, kami mau membuat aksi. Artinya dalam bentuk lain gitu ya. Ya, artinya dalam bentuk lain. Kemudian teman-teman PK, oh siap membantu, mereka survei ke lapangan apa yang dibutuhkan. Ya ternyata masih membutuhkan trauma healing bagi anak-anak gitu yang di pinggir sungai gitu. Ya, sudah akhirnya kami rapat koordinasi, nggak lama ya itu, mungkin 2 minggu ya untuk koordinasi menyiapkan itu, dan akhirnya kami datang ke sana. Nah, ketika kami datang ke sana ke Malang itu, hasil dari donasi yang terkumpul itu tidak untuk kegiatan itu Mas, tetapi untuk pembangunan sanggar belajar Mas. Nah, membantu untuk membangun sanggar belajar di desa itu, lupa nama Tembalangan, desa Tembalangan itu. Nah, untuk membantu mendirikan sanggar belajar untuk anak-anak gitu. Ya. Lalu setelah kegiatan terakhir berarti ya? Ya, kegiatan terakhir di November kemarin ini. Lalu Anda dan katanya tadi itu ganti nama jadi Persatuan Bola Sepak Takraw. Ya. Apa tadi PBC akhirnya ganti nama? Ganti nama. Jadi Pandega Bima Cakra. Mulai kapan tuh ganti nama? Mulai kapan? Nah, sebenarnya ini officialnya besok tanggal 5 Mei Mas. 5 Mei 2022.
minggu depan itu. Nah, saya mengundang teman-teman OMK Surabaya untuk datang ke Madiun gitu ya. Oh. Mau. Ya, kita Untuk apa itu? Acara apa? ya untuk acara apa ya Mas? Ya Tumpengan. Oh. Tumpengan kita. tumpengan. Terus setelah itu ya sudah pulang gitu ya. Pulang. Bergantian nama. Sekarang anggotanya ada berapa? Sekarang 21 kita. 21 sesuai dengan data Mas. Iya. Tetapi ya itu Yang untuk aktif paling sekitar 10 sampai 15. Oh. Itu wis sejak awal ya saling kenal gitu ya. Iya, sejak awal kita saling kenal. Ada yang enggak saya awalnya enggak kenal sama ini saya. Taunya daftarnya gimana waktu itu? Ini tiba-tiba nge-WhatsApp saya. Dapat nomornya dari Pak Jokowi. Enggak. Terkenal banget. harus amin. Soalnya kan ini dulu jadi pemateri pas LDK saya gitu. Oh. Di SMA. SMA. Ah. Lalu saya di WhatsApp, ayo enggak ingin ini Mas. Ya wis lah tiba gabut saya join aja gitu. Jadi seperti itu lalu Yang teman-teman yang lain juga sama model gabungnya. Gimana? Oh, Rekrutmennya gimana? dulu rekrutmennya ya saya memang menghubungi satu persatu sih. Oh. Memang saya hubungi satu persatu, tidak serta merta terus buka pendaftaran calon gitu. iya. Mengisi formulir enggak seperti itu, Mas. Ya saya hubungi lewat Personal ya. personal. Terus kira-kira aku punya kegiatan ini nih. Kamu mau enggak gabung gitu. Tapi ada open relawannya. Maksudnya kayak relawan lepas gitu. Sejauh ini belum pernah Mas, belum pernah. Lah, nanti ketika ini sudah Pandika Bima Cakra sudah resmi, mungkin ini ada wacana untuk relawan lepas gitu. Oh. Ya. Sekarang ini kumpulnya di mana? posko. Kami Kita punya ada posko. Alun-alun Madiun dah. Wah, deket ya. Oh, Deket deketnya. alun-alun Madiun. Posko. Ya, poskonya itu kebetulan ada di rumah keluarga saya gitu Mas, yang sudah nggak ditinggali, nggak dipakai, daripada kosong, ya udah untuk anak-anak ini untuk kumpul di sana. Gitu untuk tempat perkumpulannya. Hampir setiap hari kita kumpul itu. Oh. Hampir setiap hari kumpul ya ngopi-ngopi biasa lah seperti itu. Ngomong apa? Ya ngobrol-ngobrol, Diskusi. Ya. diskusi. Itu anak kuliah semua atau anak Range SD usianya. atau TK? Enggak, maksudnya apa? Range-nya? Race-nya itu kita umum tapi kebanyakan anak-anak kuliah. Hmm. Tapi kita paling kecil itu paling muda itu anak SMP. Ada SMP. Ada, SMP ada. Cewek cowok juga berimbang sama atau Banyak cowoknya banyak sih. cowoknya. Banyak cowoknya. Dari 21 itu Mas, ceweknya hanya 4. Hmm. Hanya 4. Nah, dulu sebenarnya ada banyak sih. Ya kebetulan itu datang dan pergi gitu loh Mas. Iya, iya, Anggotanya datang dan pergi. Dan memang sebagian besar teman-teman itu cowok semua gitu. Ah. Ada ini ya, siapa? Pendamping, pembina. Pendampingnya itu kebetulan ayah saya sendiri. Oh. Nah, itu yang memang ketika saya tadi merenungkan kemudian merefleksikan saya punya gagasan ini, ya saya banyak ngobrol dengan beliau. Akhirnya ya sudah saya jadikan beliau untuk mendampingi lah. Tetap harus ada yang sesepuhnya kan, seperti itu harus ada. Yeah. Oke. Lalu sekarang kira-kira berarti sekarang 2 tahun deh berarti ya? Hampir 2 tahun. Minggu depan sudah 2 tahun. Pas tanggal 5 2 tahun. 2 tahun, tapi 2 tahun udah ganti nama terus. Iya. Ya. Nah, selama 2 tahun itu apa sih kendalanya untuk menjadi relawan yang ya sukarela ya pasti ya? Ya, sukarela. Kira-kira kendalanya apa? Kalau dari kendala sih, kalau menurut saya adalah mungkin kita harus pintar-pintar membagi waktu sih. Soalnya kan kita juga punya kesibukan, mungkin kuliah dan juga ada yang masih SMA, dan juga kita di kuliah dan sekolah itu nggak cuma numpang belajar, tapi kita juga pasti ada yang ikut organisasi lain. Jadi kita pasti ada bentrok itu jadwalnya. Pas rapat PBC sama rapat dari kampus itu pasti ada bentrokannya. Jadi kita harus pintar-pintar aja bagi waktunya. Dan juga kuat-kuat mental aja itu. Maksudnya mentalnya apa Ki? Mental kita kan untuk kegiatan itu istilahnya kita dor-doran. Iya. Itu dari pagi sampai pagi lagi itu kita totalitas aja pokoknya. Jadi kalau mentalnya nggak kuat ya udah sampai kita pasti istirahat pasti gini. Apa? Merengut orangnya. Udah gitu aja. Itu kalau tanda caki capek. Jadi kita saling mengerti aja kalau orang itu merengut atau apa, alah paling kesong. Tahu Mas, merengut itu Tahu. gimana Mas? Cemberut apa? Nesu. Masam. Muka masam iya toh. Muka masam iya.
Musang. Nah, ini siapa namanya? Di sana apa? Wali kota? Gubernur. Wali kota. Kok iso gubernur? Oh, Madiun itu wali kota. Wali kota. Madiun, iya. kota wali kota. Untuk wali kota Madiun ini. Pak Maidi. Oh, Pak Maidi namanya ya. Si Maidi. Silakan dipanggil ini ya. Oh enggak. Lihat-lihat diajak apa? Siapa tahu kan nanti mungkin mau dibesarkan lagi jadi apa namanya relawan kecamatan gitu ya. Atau relawan kota gitu. Ini Mas, sebenarnya kami dalam rangka untuk meresmikan sih, melegalkan. Oke. Kemarin itu perjalanan untuk melegalkan masih sampai di tingkat kelurahan, Mas. Karena kemarin itu akhirnya saya kan ada kegiatan keluar kota sehingga belum bisa melanjutkan itu. Nah, mungkin sembari kami menyiapkan di 2 tahun ini, resmi 2 tahun kami ini, ya kami akan menuju proses ke sana sih. Didaftarkan notaris maksudnya? Ya, notaris berbadan hukum gitu? Ya, ada berkeinginan ke sana, tetapi ya memang harus step by step sih, Mas. Nggak harus langsung menjadi gitu, enggak. Tapi kita prosesnya dulu aja. Mau berbadan hukum, tapi namanya jadi beda sekali dengan yang awal ya. Yang awal kan bencana COVID. Itu masih identik dengan kemanusiaan. Kalau Pandega Bumi Cakra itu apa? Penjelasannya itu apa? Bima Cakra. Pandega Bima Cakra itu. Sebenarnya ini, Mas, sama tetap di isu sosial. Kami tetap akan menangani di isu sosial. Tetapi kan supaya kami ini kegiatannya lebih bersifat legal, jadi bisa masuk ke berbagai segmen gitu ya. Nah, kami memerlukan itu sih, memerlukan legalitas itu. Dan kami lebih ingin untuk membantu kegiatan-kegiatan event-event dari pemerintah seperti itu. Gitu mendekat ke pemerintah. Mendekat ke pemerintah. Kami punya tujuan ke sana. Bima Cakra itu apa penjelasannya? Pandega Bima Cakra itu apa? Pandega Bima Cakra. Nah, itu penjelasannya kan diambil dari tokoh pewayangan, Mas ya. Pewayangan Bimo. Nah, karakternya kan orang yang kuat, orang yang tahan banting begitu ya. Bisa di segala medan. Nah, kami berangkat dari itu, kemudian ditarik untuk teman-teman nih punya sosok yang kita mencontoh sosok pewayangan Bima, bahwa ya pribadi kami harus nggak bisa kalau langsung seketika jadi seperti itu, enggak, tetapi perjalanannya, prosesnya itu yang menuju ke harus sana. Ditempa macam-macam. Ditempa macam-macam. Cakra itu apa maksudnya? Cakra itu kan energi. Gitu kan. Pandega itu apa? Pandega itu kan kekuatan. Lebih ke lebih ke ini kuliner ya. Jadi tonggak, Mas, lebih ke tonggak. Jadi Kuliner. Mungkin kok bisa sampai kuliner? Mungkin kesukaannya Bimo apa? Waktu itu kan mungkin makan tahu isi mungkin. Tonggak. Energi Bima maksudnya. Gitu ya. Soalnya waktu mendengar Pandega Bima Cakra kok grup silat iya. Kan Medion silat-silat. Ya sebetulnya PBC P-nya itu pencak. Pencak Bima Cakra. Tapi ya itu luhur dan mulia sih, maksudnya tujuan nama itu awalnya. Enggak ringan sih, memang enggak ringan. Memang nama itu berat sih, berat untuk kami yang kalangan muda. Justru yang sekarang kita dihadapkan dengan sesuatu yang berat-berat, bahwa ya teman-teman harus belajar gitu ya, step by stepnya harus bisa gitu. Enggak hanya kita di yang ringan-ringan saja, tetapi sesuatu itu harus kita kejar. Berarti apa nanti bentuknya ormas? Ya mengarah ke sana sih, Mas. Tetapi ini masih Mas, masih gagasan ya, entah nanti bagaimana ke depan kan. Apakah kita tetap menjadi organisasi atau semacam perkumpulan saja ya? Yang mau didaftarkan itu apa? Dalam bentuk apa? Pendaftarannya dalam bentuk maksudnya ormas atau apa? Atau mau nyoba CV misalnya? PT mungkin PT. Ya jual beli genteng misalnya. Enggak ya, itu tadi, Mas. Lebih ke perkumpulan. LSM, NGO. Oh. Ya, gitulah. Non government organization. Atau tapi LSM itu masih wacana. Ya, yang penting ininya iya, dulu. yang penting dalamnya dulu tuh. Dalamnya itu dulu. betul. Solid. Nah, Timnya dan yang penting tujuannya apa gitu kan ya. Ya.
Tujuannya beneran murni kemanusiaan atau nanti jangan-jangan kayak ormas-ormas yang sudah dibubarkan pemerintah itu. Nah, itu. Ya. Pabrik teh. Nah, itu mungkin kita nggak bisa soalnya kita masanya sedikit. Ya karena sedikit ya. Sedikit, benar. Oke. Tapi Tapi yang penting bagus ya sekali. itu kita harus bentuk dulu nih yang di dalamnya. Karena kalau percuma juga kalau kita sudah legal di pemerintahan tapi dalamnya masih loyo, malah nanti yang jelek kita Iya, sendiri. iya. Ya, tapi mau spesifik ke soal sosial kemasyarakatan ya. Spesifik ke situ. Nanti biasanya itu tergiur biasanya kalau sudah mepet ke pemerintahan itu tergiur mulai banyak proyek-proyek, terima tender-tender, proyek-proyek sosial dari partai. Partai Bima Cakra. Partai Bima Cakra. Ya, nanti dilihat ke depannya mungkin juga muncul itu nanti. Lihat saja. Logonya ngene kan Bima. Bima itu ngene. Ya, kuku Bima. Kuku Bima Iya. Bukan jorok itu. Iya, oke. Iya, betul. Bener. Partai Bima Cakra. Jangan ya nanti. Oh, enggak. Janganlah. Jangan tergoda. Tetap di sosial kemasyarakatan aja. Kalau LSM tuh ya biasanya ya funding, terima dana dari funding, Jerman. ya dari luar negeri, Meksiko atau Meksiko. Biasanya sih gitu godaannya. Organisasi kayak gini nih, ormas kayak gini nih godaannya kan gitu kan. Iya. Jadi melenceng dari tujuan semula. Betul. Awalnya sosial kemasyarakatan, lalu tergiur, danai semakin banyak, bangun futsal. Enggak lapangan futsal. Nggak sesuai misi. Iya. Tapi sing penggagasnya teman-teman gereja gini kayaknya masih Kuat lah ya. Masih dipercaya orang lah. Gak seneng duit jari nih, Katolik kuwi. Seneng sih, Mas. Ono sing gak seneng. Ono sing gak seneng, ono sing seneng. Lebih banyak yang seneng. Tapi iki yang dari tadi saya pikirkan nih, Prama itu dari mana? Apa latar belakang keluarga atau masa kecil atau kok bisa punya keinginan mulia gitu? Masa gabut tiba-tiba aku tak mendirikan sesuatu itu pasti kan nggak mungkin tiba-tiba ya. Ada latar belakang apa? Atau mungkin dapat semangat dari universitasnya sendiri gitu. Oh, Kayaknya enggak. Ya, oke. Universitas itu mendorong orang untuk kerja. Oke. Kerja industri. Tidak mungkin kemanusiaan. LSM. Oh iya. Apa? Ya, Mas, dulu itu saya sering dan lekat dengan kegiatan kepemimpinan gitu ya, Mas. Kegiatan kepemimpinan. Nah, dari kegiatan kepemimpinan itu sejak SMP saya mulai suka dengan yang namanya organisasi gitu. Iya. Suka mengorganisir yang orang. mengorganisir orang itu saya suka. Merancang kegiatan ya. Terus dari kegiatan itu muncul kelihatannya passion saya di sana nih kelihatannya. Untuk mengumpulkan orang, mengumpulkan massa, membuat sebuah gerakan. Itu sih, itu yang awal mula SMP kemudian SMA. SMP dulu diberikan kesempatan untuk jadi wakil ketua OSIS juga pernah, ketua OSIS juga pernah. Di Medion ya. Di Medion. Terus di SMA, kebetulan SMA saya juga sama dengan Doyo ini. Jadi saya kakak kelasnya dia. Saya lulus dia masuk. Juga mendapatkan kesempatan 2 kali jadi ketua OSIS. Nah, disitulah Mas. Di situ ketika dihadapkan pada situasi yang harus membuat kebijakan. Betul. Kebijakan itu kita ketika membuat kebijakan tidak semua orang pasti suka. Kita harus belajar untuk berkonflik ya, gitu kan. Berkompromi ya. Nah, itu kan. Dari situ dari kegiatan itu rupanya muncul aku sendiri lebih senang dihadapkan pada banyak orang gitu kan. Kemudian mempunyai ideologi, mempunyai pemahaman bahwa suka berbagi. Nah, di situ awal mulanya ya, mengambil inisiatif untuk ini kita pandemi nggak bisa jalan sendirian, harus bersama-sama ini. Kalau dari penampilan Anda ini model-model kayak frater gitu ya. Apakah berbau-bau Oh, begitu? enggak pernah berarti. Enggak pernah. Jadi saya memang kalau teman Diakon itu banyak. ya? Apa? Diakon. Calon Romo ya. Enggak, Mas. Jadi kalau teman banyak, frater, Romo itu banyak gitu.
Gitu Mas. Oke. Ya mungkin dari situ juga yang disampaikan oleh Romo Frater gitu ya. Ya mungkin bukan tertarik jadi Romo. tapi pengalamannya kemudian sharingnya yaitu yang menguatkan saya sih. Gitu. Berarti SMA-nya yang bagus ini. Us. SMAK Bartolomeus Santo Bonaventura. Santo Bonaventura Madiun. Santo Bonaventura Madiun. SMA teroke itu ya. Nah, SMA-nya yang Teroke bagus, memang. yang Iya, menempel. betul. Oke, iya. Teroke Sangat bagus. Bagus sama kok. Sama Dion ya. Semetiun. Favorit ya. Favorit Favorit. saya itu Favorit. SMA-nya. Favorit saya. Silakan Favorit Semedion. Semedion. Sampai ono wong sing lulus kuliah sekolah meneh. Iya. Balik meneh. Balik Balik meneh. kasih Saking saking cintanya favorit. soalnya. Memang terima kasih guru-guru SMA favorit Terima kasih. Bonaventura. Terima kasih. Lahirlah seorang pemimpin kayak gini ini. Nanti berikutnya Happy ini melanjutkan kepemimpinan. Nah, Oh, kebetulan iya. ini juga melanjutkan estafet saya sih. Jadi Ketua OSIS. juga sih. Sekarang ketua OSIS. Sudah purna. Sudah purna, wis mau lulus, Mas. Sudah lulus. ini. Kelihatan Emang. sekali kalau ketua OSIS itu mesti Ngono ta? Enggak. Kita saya itu harusnya rapi orangnya. Oh. Ini kan kelihatan orangnya rapi. beda. Yang rapi itu Beda. SMA negeri. Kalau ini SMA Bonaventura Beda. Ceritanya juga seperti ini. kayak vokalis kan. Vokalis. Iya, iya. Oke, iya. oke. Oke, sekarang Mas. kira-kira dari siapa? Beda. Siapa? Happy Doyok. Oh, Happy. Kira-kira pengalaman Ada yang mirip, ada teman Ada. OMK namanya Namanya Beda. Oh, beda orangnya. beda hujan. Bukan. Pengalaman iman yang didapat selama jadi relawan apa kira-kira? Pengalaman iman yang didapat adalah panggilan Pak, saya. Wes. Wes. Bukan panggilan ke seminari, Oke, oke. tapi panggilan Di Romo. untuk panggilan untuk lebih peka terhadap sekitar dan juga jangan merasa diri kalian itu adalah orang yang paling di bawah. Oke. Mantap, itu pasti SMA-nya yang bagus. itu. Ngerti. Iya, yang SMA? sekolah Bonaventura. Oh, iya. Bonaventura siap. Pasti bagus sekali. Yaitu jadi saya biar nggak berpikiran sempit, di luar sini masih banyak loh orang yang membutuhkan bantuan kita itu Betul, masih betul. banyak. Jadi kita ya kepekaan diri saya lah Nah. yang diambil. Mantap sekali. Pasti SMA. ini SMA saya. SMA Bonaventura pasti. SMA Santo Bonaventura. Enggak. Iya, pasti. Oke, terus dari Prama. Pengalaman panggilan dan menumbuhkan kepekaan gitu ya. Iya. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oh iya, iya. Di ayat Ada ada Ada. apa? Ada ya. Berilah. maka kamu akan Kalau ada orang telanjang, berilah pakaian. tegurlah. Enggak salah. Apa ayatnya apa? Mintalah. Enggak, yang Kalau orang ada makan itu loh. Iya, kalau ada Orang yang lapar. Ketika aku lapar, kau memberi aku makan. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika kamu telanjang, Tegur lah. kau memberi aku pakaian. Nah, itu pasti terinspirasi dari ayat itu. Atau kamu baru dengar ayat ini? Baru dengar. Kalau itu bukan karena SMA-nya, bukan. SMA-nya Mungkin pasti karena- mengajarkan Iya, betul. Mungkin karena pergaulannya mungkin. pergaulan. Ya. Nah, sekarang dari Prama. Kira-kira pengalaman iman yang didapat selama di Berkecimpung PCB, di PBC itu. PBC. Lebih di ini Mas, lebih kalau dari pengalaman iman lebih diteguhkan bahwa setiap peristiwa itu harus disyukuri dan dilandasi soal iman. Iman itu adalah ketika kita mau berbuat sesuatu. Sesuatu yang kita buat itu bukan sesuatu hal yang gede-gede langsung gitu. Tidak, tetapi belajar dari sesuatu yang sifatnya sederhana dan biasa-biasa saja. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang sederhana dan biasa-biasa saja dengan penuh kerendahan hati, maka nanti kita akan mencapai pada proses yang diinginkan. Dan ketika proses yang sederhana ini saja bisa dilakukan, nah, ketika kita bisa logikakan yang kecil saja bisa, apalagi yang gede. Kalau yang kecil saja tidak bisa, apalagi yang gede. Nah, itu. Jadi berangkat dari peristiwa iman, artinya ya diteguhkan lah. Lagi-lagi diteguhkan oleh karena Roh Kudus yang berangkat dari ketika tadi saya merenungkan, merefleksikan, saya harus berbuat apa nih
memohon rahmat pada Tuhan. Nah, itu kemudian dikasih petunjuk nih. Ya, kamu anak muda harus bisa bergerak bersama-sama, tidak hanya sendirian tetapi bersama-sama dengan orang muda untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tidak hanya di sekitar kita saja tetapi juga mencakup lebih luas nantinya. Nah, itu Mas, pengalaman iman Berarti saya. semboyannya Tutwuri Handayani Mas. Bukan. Apa itu? Seperti Bunda Teresa. Apa? Lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Ada yang menarik sih saya pikirkan tadi, ini kelompok anak muda rata-rata paling tua paling prama ya. Yang paling tua. Paling tua prama usia berapa? 23. Tapi kok kayak 50 ya? Kayak 30. Aslinya 55 aslinya. Kok kayak bapak Iya. sing anak SMA ngono. Enggak. 23. Maksudnya kumpulan teman-teman muda yang nggak ada backupnya loh El. Maksudnya Betul. ini di belakang mereka itu nggak ada Sosok ada apa apa ya? WHO atau WHO. UNICEF UNICEF atau atau ID. IDI atau Ya iki PDI Paguyuban Dukun Indonesia. Nggak ada backup organisasi besar tapi mereka gerak-gerak sendiri, jalan sendiri. Ya meskipun bukan aksi yang besar tapi mereka struggle bikin yang kecil-kecil. atau jangan-jangan Anda di BKP Mbak Rara? Pawang itu. Ada ya? Itu Enggak. kok bisa ya? Kok bisa bertahan gitu? Apa yang mengikat kalian semua itu? Dari Doyok dulu apa? Kalau dari saya ya mungkin karena kita itu di teman-teman PBC sudah punya semboyan. Wah, ini belum muncul tadi. Apa ini semua? Itu Bahasa Latin nih Wah, pasti. enggak. Tutwuri Handayani. Itu saya pertama suka dengan semboyan ini. Wow. Oh. Namanya adalah melayani dengan hati. Oh. Itu Kayak pegadaian ya. iku ya. Kayak pegadaian. Pegadaian ya? Pegadaian. Oh, sepegadaian? Heeh. Enggak. Oh, enggak. Bukan melayani menyelesaikan masalah tanpa masalah. solusi. Itu kan pegadaian. Ini dengan hati kok dinas sosial loh. Betul. Kan cocok, gerakan kami juga sosial, Mas. Oh iya. Itu muncul kesepakatan bersama. Enggak sih, ini orang sih. Oh, Orang ini. ini dengan hati ya. Ya, semboyannya itu tadi. Melanjutkan nih. Melayani dengan hati yang totalitas. Nah, itu Mas. Yang menjadi kuncinya adalah totalitas. Maka ketika kita melakukan sesuatu yang tadi Mas Yudit sampaikan, sesuatu yang kecil-kecil aja, tapi ketika kita menghayati betul, mengimani dan mengamini, ya sudah, itu akan terjadi gitu. Walaupun tanpa orang dekengan bekapan yang gede-gede enggak perlu seperti itu. Karena kita berangkat dari semboyan tadi, berangkatnya dari hati ke hati, ya sudah. Itu yang kami hayati dan kami lakukan sudah ya hampir 2 tahun ini gitu. Itu kuncinya. Kalau PBC melayani dengan hati, kalau PNS itu melayani dengan hati-hati. Oh, betul. Jadi ono wong teko ngono, hati-hati dulu. Hati-hati dulu. Iki ngurus opo iki? Tapi bukan PNS ini. Bukan. PNS mana, Mas? Zimbabwe. Ghana. Ghana. Karena Oke. Ini bagus sekali ya. Tadi sama ya, berarti ikatan itu ya. ya, betul. Sama-sama punya keyakinan melayani dengan hati, Ya, totalitas, dan juga kita itu saling menguatkan lah. saling menguatkan. Kalau mulai ada yang loyo sedikit itu, weh, Ditapuri. semono weh gitu. Oh, itu gak menguatkan iki. Membabak bulurkan. Tapi beneran gak ada yang gajian? Tidak. Jujur loh, cuma ngomong. Jujur aku. Nggak ada yang Gak ada yang terima keuntungan apa-apa dari kelompok ini. Tidak sama sekali. Lah, uang dari mana, Mas? Untuk seperti itu. Mbok cukup piro? tiga. Enggak, kami jujur Murni. Iya, tidak ada yang Disalahgunakan, diselewengkan. Tidak. Kami berangkat memang dari organisasi kejujuran. Jadi ya sudah, yang datang uang-uang yang datang, donasi-donasi yang datang, ya sudah, itu yang diamanahkan oleh orang banyak, dititipkan kepada kami. Dan semuanya transparan. Bisa Dipertanggungjawabkan. Silakan donatur-donatur Madiun dan Surabaya.
Kalau mau Khususnya OMK Surabaya. ada sosmednya? Oh, ada. Kita di sosmed ada di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook kita ada. Langsung saja dicari Peduli Bencana COVID-19 Madiun. Iya, di YouTube kita baru saja mengeluarkan short movie, itu adalah awal kita berdiri. Gagasannya apa toh? Itu kita menceritakan secara fullnya. Mantap. Semuanya pakai nama Peduli Bencana COVID semua. Iya, lupa Mas aku. Loh, Wis ganti Bagong sendiri. @pbc Madiun. Nah, tadi katanya minta donasi dari OMK Surabaya, Mas. Enggak. Dukungan. Kami bisa ngasih tisu. Dukungan tisu. Kalau tadi Happy Doyok sudah pengalaman iman. Tadi sudah ya kamu? Sudah. Sekarang pesan untuk teman-teman OMK. Siapa dulu nih? Iya, Mas Doyok. Happy. Oke, pesan untuk teman-teman OMK, kita itu masih muda. Jadi obaho. Nah, Kita itu harus banyak-banyak bergerak, burger biar gak mager. Itu semuanya ke Surabaya itu. wes ngeri. Coba. Kita harus obah karena ya itu adalah bisa menjadi pengalaman untuk masa depan kita nanti juga. Mumpung masih muda. Mumpung masih muda daripada nanti kalian pas muda males-malesan terus pas Yang tua sudah tua umur produktif kaget nanti malahan. Hidup ini adalah kesempatan. Iya. Oke. Pesannya. Apapun hal kecil dilakukan wis. Dilakukan saja dengan ikhlas. Upahnya adalah besar di surga. Jangan mikir duit dhisik ya. Iya, jangan mikir uang dulu. Bener. Tapi yang perlu tapi. Mumpung senom. Kalau dari Mas Prama, Mungkin untuk pesan untuk kampusnya sendiri mungkin. enggak usah. Non sekolahe set vitae diskismus. Wes, apa artinya? Discimus. Oke. Pesan untuk orang muda Katolik, teman-teman, kita itu orang muda gitu ya. Artinya ya yuk kita bisa berbuat sekecil apapun yang teman-teman perbuat itu membantu bagi sesama. Jadi yuk saya mengajak teman-teman semua jangan hanya studi terus di rumah terus ya, tapi ada sesuatu yang kita persembahkan nih untuk sesama kita. Karena ketika kita berbuat untuk sesama kita pasti dah Tuhan itu memberikan rahmat yang begitu luar biasa kepada kita yang masih muda-muda nih. Kita ditunggu oleh sesama kita, oleh orang-orang sekitar kita yang tentu dalam tanda kutip memerlukan kasih dan bantuan kita. Maka ayo teman-teman muda, kudu obah seperti tagline-nya OMK Surabaya, kudu obah gitu ya. Anak orang muda Katolik kudu obah ya. Hari ini, saat ini juga saya mengajak teman-teman untuk kudu obah, jangan diam saja. Itu. Terima kasih Mas. Terima kasih, mantap sekali. Luar biasa. Saya terharu loh ini. Wis, Beneran. kenapa? Maksudnya itu tadi loh. Dari kelompok anak kecil, Anak kecil. anak muda yang kecil, Anak tua yang kecil. orang muda yang kecil, nggak ada backup apa-apa, hanya dari bapak yang seorang guru ya, itu yang mendukung. Nggak ada orang dikontak secara personal lalu bikin gerakan sampai akhirnya sudah berjalan 2 tahun dan mau dilegalkan, didaftarkan di akte notaris sampai jadi perkumpulan. Kayaknya ini bisa dicontoh. Siapapun bisa melakukan ini berarti ya. Siapapun bisa mencontoh ini, dan yang terpenting adalah jangan membawa identitas, tetapi ya kita semua adalah sama, tidak ada yang seperti tampaknya. Siapapun itu gitu ya Mas. Mau apapun agamanya, sukunya, apapun itu bisa kita awali dari hal-hal yang kecil yang mungkin seringkali tidak pernah kita lihat nih, hal-hal yang kecil. Kita tidak cermat soal hal yang kecil. Maka sesuai dengan prinsip adalah kita semua adalah sama, tak ada yang seperti tampaknya. Ya memang kita ini adalah pribadi-pribadi yang dipersatukan gitu ya, untuk membuat sebuah gerakan, untuk membuat sebuah keberagaman, impact baik gitu ya. Nah, maka teman-teman yuk bisalah, pasti orang muda siapapun kalian dan apapun latar belakang kalian pasti bisa. Luar biasa. Mantap sekali. Ora et labora. Ya. Baik,
bisa ditutup ini kayaknya. Kayaknya ya. Oke. Teman-teman muda bisa meneladani gerakan ini kecil. Betul. Lintas agama. Oh ya, teman-teman yang mau join di Medion. Gimana caranya? Orang-orang Medion. OMK Medion yang mau join PBC. Oke. Kontaknya ke siapa? Langsung aja hubungi di media sosial kami. Mungkin kalian bisa DM Instagram kita @pedulibencanacOVID-19 Madiun. Nanti pasti kita respon. Untuk persyaratannya bisa kita ngobrolin lebih lanjut. Ngeri. Terus nggak perlu syarat apa-apa. Ya itu tadi ya. Syaratnya adalah satu, kesetiaan Mas. Kesetiaan. Kemauan aja. Kemauan. Mau untuk dibentuk. Ya, gitu aja. Mau belajar. Mau belajar. Ya. Terus nanti ada jadwal kumpulnya, terus nanti dari kumpul-kumpul itu bisa berkembang ide-ide mau ngapain gitu ya. Betul. Kalau kumpul sih ya hampir setiap hari kami kumpul di posko. Tetapi untuk kumpul rutin pasti itu seminggu sekali, itu yang wajib sih. Seminggu sekali. Kalau enggak ya tatap muka ya. Tatap muka di posko kami itu paling tidak hari Sabtu, kalau enggak hari Jumat biasanya gitu. Tapi selebihnya kalau mau berkumpul untuk ngobrol-ngobrol gitu ya welcome gitu. Sangat terbuka. Mungkin setelah itu muncul ide untuk membantu warga Palestina yang Ukraina. Logistik makanan untuk korban. Gak cocok Mas, kono mangane sandwich. Happy sudah punya pacar? Belum. Nah itu ya, Belum. warga Madiun. Prama udah belum ya? Juga belum. Biasanya kalau ngurusi sosial biasanya agak lali. Kita lupa. Kita terlalu sibuk dengan Kemanusiaan. banyak orang Banyak gitu orang. kan. Mungkin nanti teman-teman setelah nonton ini yang OMK Madiun yang gabut di rumah bisa join. Terutama paroki Santo Cornelius Madiun dan paroki Mater Dei Madiun yang ada di wilayah Madiun, juga Ngawi, Vikep Madiun secara umum atau keuskupan secara luas. Silahkan teman-teman AWI Kontinental. Silahkan untuk bergabung bersama dengan kami di Pandega Bima Cakra Madiun. Gerakan kecil sederhana untuk kemanusiaan. Ngeri. Dengan tonggak Bima. Gimana tangannya gimana? Bima. Oke, terima kasih untuk Happy Prama Doyo dan Prama, terima kasih sudah mau makasih. cerita-cerita di sini. Semoga menginspirasi untuk teman-teman. Pasti. Jangan lupa juga follow Instagram dan subscribe YouTube kita. Nah, itu di sini nanti ditulis di kolom komen, di kolom deskripsi. Nah, jangan lupa juga follow kita juga. Sekarang kita sudah punya Instagram, punya YouTube ya iki ya. Punya apa namanya? Oh, punya Discord ya. Punya TikTok juga. Mantap. Punya WA ya. Spotify. Nah, sekarang silakan teman-teman untuk join di community kita. Silakan, nanti ada ditulis di deskripsinya juga. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Thank you. Ada nomor rekening nggak? Kenapa, Mas? Ada. Ada. Cuma tanya. Enggak, apal no. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap.